Halo gengs, Koca. Jadi ini adalah Acer Nitro 5, sebuah laptop yang sangat populer di tahun lalu dan sekarang yang versi 2022. Karena ini memang laptop yang punya performance yang sangat seimbang dengan harga yang affordable. Bahkan gue kaget lihat penjualannya itu sampai 1000 lebih di satu toko aja. Jadi itu kasih lihat betapa populernya laptop ini. Sekarang yang tahun 2022 ini udah dapetin spek yang baru. Untuk unit yang gue dapet ini pakai Ryzen 6000 series, Ryzen 5 6600H, 6 core 12 thread, dan didampingi sama RTX 3050. Termasuk kategori entry level lah, tapi bisa jadi ini adalah spek yang cukup untuk kalian. Ryzen 5 6000 series ini kalau mau dibandingin sama Nitro 5 yang tahun lalu dengan versi Intel, punya kenaikan performa sekitar 13,9% dibandingin sama Intel i5 11400H yang ada di Acer Nitro versi tahun lalu. Untuk skor Cinebench R23-nya 10 kali test run juga sangat stabil, kebantu karena sistemnya yang nggak overheat. Karena si Nitro ini memang termasuk laptop yang tebal dan airflow-nya juga cukup bagus. Ada dua kipas yang exhaust-nya itu ke arah belakang dan juga ke samping. Kerjaan produktivitas juga nyaman banget seperti Adobe Lightroom yang cuma butuh 90 detik aja untuk import 50 raw photos dan 66 detik untuk export setelah diedit. Ekspor 5 menit video 4K juga cukup nyaman di 5 menit 15 detik aja. Editnya juga lancar dan nggak patah-patah, kebantu juga karena RTX 3050-nya. Ngomong-ngomong soal RTX 3050, di sini kita bisa main game yang cukup nyaman di resolusi 1080p, medium settings, dan hampir semua game lancar di atas 60 fps, dengan ada beberapa yang harus dibantu dengan menyalakan DLSS. RTX 3050 ini memang VGA yang entry level aja sih, kita nggak terlalu bisa dorong performanya sampai mentok kanan, tapi game-game ringan kayak Valorant itu udah pasti aman banget. Suhu pas main game atau pas benchmark juga stabil sekitar di 70-an derajat, dan untungnya nggak ada permukaan yang panas di area keyboard, jadi pas gue main game juga tetap enak. Untuk keyboardnya sendiri ini tipe full size dengan travel keys yang cukup nyaman, dan gue rasa sih kalian nggak bakal ada masalah sama keyboardnya. Ada 3 zona lighting juga yang kita bisa atur di aplikasi Nitro Sense. Untuk trackpadnya gue cukup kaget karena yang di sini tuh rasanya lebih enak daripada Acer Predator 300 yang kemarin ini gue review. Gue agak sedikit komplain soal trackpadnya, agak sedikit kayak nggak enak gitu ya, kayak kurang kerasa premium. Tapi di sini kerasa halus teksturnya, kalau dipegang-pegang atau di tap-tap gitu nggak ada goyang-goyang, nggak ada bunyi-bunyi yang nggak enak, dan ya solid. Overall, kualitas laptopnya ini cukup bagus banget dengan chassis keyboardnya yang kokoh dan nggak flex. Layarnya juga walaupun ada goyang sedikit tapi nggak segoyang layar Predator 300 kemarin nih. Dan hinge-nya juga enak di sini karena kita bisa buka pakai satu tangan. Ngomong-ngomong soal layarnya, di sini Full HD udah di 144Hz, masih 16:9, jadi kita masih punya bezel yang tebel di bawah ini. Dan di atasnya itu ada webcam yang standar-standar aja sih. Layarnya ini gua tes dan masih belum punya akurasi warna yang bagus. Jadi walaupun speknya ini kuat untuk kerjaan kayak editing kayak gitu, gua sih saranin lebih baik colok ke monitor aja. Bisa colok di sini pakai USB-C tapi belum Thunderbolt, ada HDMI 2.1 juga, dan juga ada AC adapter lah untuk di belakang sini. Dan untuk di sampingnya ini ada dua USB 3.2 Gen 2 port dengan satu support power of charging, satu USB 3.2 Gen 1, Ethernet, dan juga audio jack. Untuk di dalam laptopnya, di sini kita ada baterai yang sedang aja di 5,7,5 watt hour yang tahan sekitar 4,5 jam gitulah untuk video playback. Speakernya ini down facing yang typical speaker gaming ya, nggak bagus tapi nggak jelek juga. Wi-Fi 6E untuk koneksi yang lebih kenceng, dan di sini RAM-nya sayangnya masih single channel. Dan kayaknya sih gue dapat konfigurasi unit review yang paling rendah. RAM-nya di sini juga cuma 8GB aja, yang menurut gue sih sama sekali nggak cukup ya di zaman sekarang. Minimal tuh 16 lah, maupun main game atau kerjaan lain. 16 itu udah paling pas. Tapi masih ada slot kosong juga, jadi kita bisa tambahin sendiri kalau kita mau di masa depan. Untuk slot SSD-nya di sini sangat baik karena ada 3 slot, 2 slot NVMe Gen 4, yang satu udah kepasang dengan kecepatan yang lumayan cepet banget sih, dan satu lagi yang masih kosong, jadi kita bisa tambahin kalau kita mau. Dan juga ada lagi slot untuk 2,5 inch SATA yang kita bisa juga tambahin kalau kita mau. Jadi seperti itulah Acer Nitro 5 2022 ini. Dan kalau gue boleh jujur ya, menurut gue sih lebih baik ambil yang versi Ryzen 7 6800H dengan RTX 3060. Itu versi yang di atasnya lagi yang pastinya lebih mahal. Tapi setidaknya kita udah dapet RAM yang 16GB, walaupun sebenarnya sih masih single channel ya. Tapi setidaknya ya udah 16GB.
Gua ngerasa RTX 3050-nya yang agak sedikit nanggung. Untuk CPU-nya sih di Ryzen 5 menurut gua udah sweet spot untuk semua orang ya. Ryzen 7 walaupun lebih kuat, tapi mungkin aja kalian nggak terlalu butuh lebih banyak tenaga. Ryzen 5 ini juga udah kuat banget. Kalau misalkan kalian seorang mahasiswa gitu yang pakai ini hanya untuk keperluan sekolah aja, nggak terlalu berat-berat banget, dan kalian main game sesekali, mungkin main game kayak Valorant yang sangat populer di Indonesia dan sangat ringan ya, ini laptopnya udah cukup banget, nggak perlu yang RTX 3060. Tapi kalau kalian mau main gamenya lebih, kayak misalkan contoh game yang gua baru aja beli itu adalah Spider-Man Remaster yang cukup berat ya, sayang sekali laptop ini masih belum mampu. Dari pengalaman gue sih, gue coba main di Full HD low settings, dan ini masih kurang kuat ya, kita kayak dapet cuman 30-an FPS gitu, jadi masih patah-patah, dan gamenya suka crash di tengah-tengah kita main gitu. Sampai gue turunin ke 720p low settings dan semua ekstra grafik itu gue matiin, barulah ini bisa jalan sekitar di 70-an FPS gitulah. Dan memang kebetulan itu game yang berat, dan ditulis juga rekomendasinya pakai setidaknya 16 GB RAM. Jadi kalau misalkan kalian tahu penggunaan kalian itu ringan-ringan aja, nggak terlalu berat-berat, nggak butuh yang gimana-gimana, gua rasa yang versi paling rendah ini bakal udah cukup banget, dan ini juga harganya lumayan affordable sih di 15 juta gitu. Kalau kita mau naik ke RTX 3060 dan Ryzen 7 tadi, itu udah lewat di 20-an juta ke atas. Jadi ya kalau kalian nggak butuh yang power banget, yang ini udah cukup. Tapi kalau gua ditanya, gua pilih yang mana? Gue kayaknya bakal tabung sedikit lagi untuk ambil yang RTX 3060 dengan Ryzen 7 tadi. Gue rasa bakal lebih tahan lama dan juga ujung-ujungnya lebih worth it. Tapi ya, gitulah Acer Nitro 5 ini. Gimana menurut kalian? Boleh tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.